Semangat pagi! Kita ketemu lagi lewat video pembelajaran kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hambatan pada kawat penghantar listrik. Mari simak video berikut dengan baik. Ada 3 bahan penghantar listrik, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan listrik, baik itu benda padat, cair, maupun gas. Nah, perlu kita ketahui bahwa emas itu adalah salah satu penghantar listrik yang baik, namun harganya mahal, maka sering digantikan oleh tembaga dan aluminium. Nah, ini dia beberapa contoh konduktor listrik. Ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, oleh sebab itu, bahan yang terbuat dari isolator biasanya digunakan sebagai penyekat atau pembatas bahan konduktor atau semikonduktor. Nah, ini beberapa contoh benda isolator. Ada gelas, plastik, keramik, karet, kayu, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah semikonduktor, yaitu bahan yang berada di antara konduktor dan isolator. Artinya, bahan ini bisa berfungsi sebagai penghantar atau sebagai isolator. Biasanya semikonduktor banyak kita temukan pada komponen elektronika. Nah, ini dia beberapa contoh semikonduktor. Ada resistor, kapasitor, dioda. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hambatan listrik. Nah, kita sudah ketahui bahwa fungsi hambatan listrik adalah membatasi arus listrik yang mengalir. Hambatan listrik terdapat di semua komponen listrik. Nah, dia bisa terdapat pada kawat penghantar, ya. Nah, jadi di sini yang akan kita pelajari adalah hambatan pada kawat penghantar atau konduktor. Setiap alat listrik pasti memerlukan kawat penghantar yang berfungsi untuk menghubungkan sumber tegangan dengan alat listriknya. Bahkan, kawat penghantar bisa berkilometer panjangnya, sehingga arus listrik itu bisa sampai ke rumah kita masing-masing. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hambatan pada kawat penghantar. Yang pertama, panjang kawat. Yang kedua, luas penampang. Yang ketiga, hambatan jenis dari bahan kawat. Untuk semakin memahami pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap besarnya hambatan kawat penghantar, kita akan bahas satu persatu. Faktor yang pertama yaitu panjang kawat penghantar. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kawat penghantar itu panjang, maka nyala lampunya redup. Sedangkan ketika kawat penghantarnya pendek, maka nyala lampunya lebih terang. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin panjang kawat penghantar, semakin besar hambatan yang dihasilkannya sehingga nyala lampunya akan lebih redup. Yang berikutnya adalah luas penampang penghantar kawat. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika luas penampang kawat penghantar itu lebih kecil atau dengan kawat yang lebih tipis, maka nyala lampu akan redup. Sedangkan ketika luas penampangnya lebih besar, maka nyala lampunya akan terang. Maka dapat dikatakan bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka semakin kecil hambatan yang dihasilkan. Yang ketiga adalah hambatan jenis dari kawat penghantar tersebut. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada kawat penghantar jenis karbon, baja, dan tembaga, dengan masing-masing hambatan jenis yang berbeda. Ketika lampu dihubungkan dengan kawat penghantar yang berbahan karbon, nyala lampunya redup. Ketika digunakan kawat penghantar berbahan baja, dia lampunya sedang. Sedangkan ketika menggunakan kawat penghantar berbahan tembaga, nyala lampunya lebih terang. Jika kita perhatikan nilai hambatan jenis dari ketiga kawat penghantar ini, yang paling kecil adalah hambatan jenis pada tembaga dengan nyala lampu yang paling terang. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil hambatan jenis kawat penghantar, maka semakin kecil nilai hambatan yang dihasilkan, sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin besar.
Dari analisa yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa rumus hambatan kawat penghantar R sama dengan Rho dikali L per A, dengan R adalah hambatan kawat dalam satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis dalam satuan ohm meter, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, dan A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat. Demikian penjelasan untuk hambatan pada kawat penghantar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.